Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Scorpio untuk pembacaan energi tanggal 1 hingga 15 bulan Juni 2022. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot ya. Yang pertama untuk membaca energi hubungan Scorpio bersama dengan pasangan yang diselingkuhin ya, pasangan pertama atau pasangan sah itu ya, yang jelasnya ini pasangan yang kemudian dimadu gitu ya oleh Scorpio. Dan pembacaan kedua untuk melihat bagaimana hubungan Scorpio bersama dengan selingkuhannya ya. Nah, namun sebelum mari mulai tarik kartu tarotnya, kamu jangan bosen-bosen jika di sini Mari akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan Mari ini. Oke, baik, kita awali dengan melihat bagaimana hubungan Scorpio bersama pasangan yang diselingkuhin, pasangan sah atau pasangan pertamanya ya. Oke, baik, energi gambaran dari hubungan mereka adalah di situ ada kartu Death ya. Jadi kartu Death ini menunjukkan sebuah perubahan ya. Sebuah perubahan. Yang tadinya setia tentu saja menjadi tidak setia gitu ya. Membolak-balikkan kehidupan yang sudah dijalanin selama ini gitu. Makanya memilih untuk berselingkuh ya, memilih untuk menyelingkuhin orang ini. Baik, mari akan lihat dulu energi dari pasangan yang diselingkuhin oleh Scorpio. Energi pasangan. Mencoba untuk bersabar, mencoba untuk kuat, masih berharap besar ya, masih optimis bahwa keadaan akan bisa berubah di sini gitu ya, walaupun dia mengalami kondisi yang jelas jauh dari kata baik-baik saja. Tapi pasangan dari Scorpio ini cukup mampu untuk mengontrol semua emosi yang datang di dalam dirinya dia. Ia marah, ia kalut, ia merasa terbuang, merasa tercampakkan di sini gitu ya. Apapun itu energi-energi liar, energi-energi negatif dalam menyikapi hubungannya bersama Scorpio ini ya, itu akan berusaha untuk dia kontrol gitu. Dia akan mengatakan kepada dirinya, nggak apa-apa, hubungan ini akan baik-baik saja, kita akan kuat bertahan di sini, kita akan mampu melampaui badai ini gitu ya. Tapi tentu saja pasangannya tidak akan bisa menyangkal bahwa ada kekecewaan di situ ya. Merindukan cinta kasih sayang hanya tertuju kepada dia seorang, tidak dibagi-bagi Scorpio kepada si itu, si anu dan yang dia gitu ya. Jadi dia akan mengajak dirinya sendiri, ayo kita keluar dengan selamat, hidup-hidup gitu ya, tanda kutip ya, keluar dari keadaan ini gitu. Dia ngomong ke dalam dirinya dan kemudian gitu ya. Di sini pasangannya alih-alih untuk ngajakin Scorpio ini ribut, tawuran gitu ya. Dia akan lebih mengupgrade dirinya gitu loh. Dia akan mulai cari tahu, dia akan belajar gitu ya. Kayak gimana sih ini ngebenerin ini semua? Apa sih sikap yang terbaik yang harus aku lakukan di sini gitu ya. Jadi kalau Scorpio ini pulang ke rumah, saya rasa pasangannya ini itu nggak akan pasang muka cemberut gitu ya, nggak akan banting-banting panci preo gitu ya. Tapi dia yang Beb, kamu udah pulang, udah makan, ayo sini tak pijetin ya gitu ya. Jadi
makin perhatian di situ gitu ya. Jadi menciptakan rumah tuh yang tetap adem, tentrem gitu ya. Yang ngajak untuk Scorpio ini, ayo bahagia bersamaku, ayo kita menghabiskan waktu bersenang-senang bersamaku gitu ya. Maksudnya dia tentu saja agar bikin Scorpio ini tidak berpindah ke lain hati dan berpikir ulang gitu ya tentang apapun tindakan-tindakan Scorpio di luar sana. Nah, dan bahkan ini ada beberapa dia akan mensuplai gitu ya, dia akan membantu Scorpio dalam hal keuangan lah gitu ya. Pokoknya dia bantu biar Scorpio ini bisa sejahtera gitu ya, biar Scorpio ini tercukupi secara lahir dan batin di situ, walaupun tidak banyak ya. Misalnya ya, jika ini adalah wanita gitu kan, mungkin dia tidak bekerja, tapi yang jelasnya dia akan bikin rumah tuh adem ya. Dia akan masak lauk tuh enak-enak gitu ya. Dia akan berdandan. Atau jika dia pria, dia akan melengkapi kebutuhan ya, mencukupi kebutuhan dari Scorpio ini gitu. Jadi seolah-olah di sini ya, entah pun dia mengerti atau enggak Scorpio ini berselingkuh gitu ya. Tapi yang jelasnya dalam hubungan mereka ya, terlepas dari dia paham Scorpio menyelingkuhin dia atau enggak, tentu ya enggak mungkin itu happy saja, bahagia saja dalam hidup itu kan, enggak mungkin ya. Tetap ada beberapa hal itu yang kita rasa tuh tidak berkenan gitu ya, yang kita rasa tuh kurang, yang membuat kita tuh sedih gitu ya. Nah, namun apapun yang terjadi dalam hubungan mereka, saya rasa pasangannya ini memilih untuk mundur itu masih belum gitu ya. Masih belum gitu. Jadi tetap kita adalah satu, kita adalah sama kayak gitu ya, terlepas dia mengetahui dia diselingkuhin ataupun tidak. Nah, jadi di sini oh ya, tertawan di sini ya. Palsu. Oke. Kemudian mari tarik dulu, bersabar. Iya, dia kan bersabar ngadepin lika-liku dari hubungan mereka ini, uang. Oke, baik. Seperti mari katakan tadi ya, ada di sini permainan-permainan uang gitu ya. Mungkin memang orang ini berketergantungan secara finansial kepada Scorpio ini, atau justru sebaliknya Scorpio yang berketergantungan finansial ke dia gitu kan. Namun siapapun yang membutuhkan di sini ya, energi terutama dari pasangan Scorpio ini adalah tetap aja konsisten dengan hubungan mereka. Dan tadi masalah finansial tadi lagi-lagi itu yang salah satu alasan yang bikin orang ini nggak bisa gerak-gerak gitu ya. Nggak bisa gerak di sini. Dia akan memperlemah Scorpio ya, maksudnya dia akan mengikat Scorpio dengan uang, atau dia yang justru terikat nggak bisa kemana-mana atau nggak mau kemana-mana karena pertimbangan finansial tadi gitu ya. Ini bersabar ya. Ini orang saya rasa cinta ini. Ini cinta, ini pakai sayang ini ke Scorpio. Jadi terlepas dari apapun yang Scorpio bilang tentang pasangan sahnya ini di luar sana, jika dia ngomong-ngomong ya, saya rasa apabila dia memburuk-burukkan pasangannya, itu kayaknya nggak adil ya bagi pasangannya ini, nggak adil banget di sini. Nah, jadi tidak menyerah ya, pasangannya ini tidak menyerah dalam hubungan dia bersama dengan Scorpio ini gitu. Saya rasa ini lebih cenderung banyak bahagianya ya sebenarnya. Sebenarnya ini hubungan mereka ini banyak bahagianya daripada luka-lukanya gitu ya. Hanya merasa kekurangan, kurang perhatian gitu ya. Mungkin Scorpio ini kurang banyak menghabiskan waktu bercanda sama dia gitu ya. Oke. Ya. Ya. Jika kebahagiaan di sini ya.
Bahagia. Iya, ini bahagia ini hubungannya. Kita tarik dulu lagi. Oke, cinta. Iya. Pasti ada cinta, ada kartu The Sun di sana. Cinta, kecewa. Oke, iyalah. Dalam sebuah hubungan seperti Mari katakan tadi ya, tidak ada di situ enjoy. Tidak ada di situ, tidak mungkin di situ manisnya aja gitu ya. Pastilah kekecewaan sama seperti apa yang dialami oleh pasangannya gitu kan. Nah, oke. Jadi secara garis besar memang mungkin karena hadirnya orang ketiga dalam hubungan ini tentu akan bikin keadaan agak sedikit berubah di sini. Jadi kayak yang Scorpio ini takut ini ketahuan gitu ya, takut bahwa pasangannya kalaupun udah ketahuan di sini bahwa Scorpio berselingkuh, tapi dia paling takut juga tuh kalau ditanya-tanyain kayak gimana hubungan dia bersama dengan orang ketiganya gitu ya. Jadi dia tuh Scorpio ini selalu was-was gitu. Selalu pasang kuda-kuda dia ini. Andai-andai gitu ya bahwa pasangannya ini tahu bahwa dia sedang chattingan sama orang lain atau dia menjalin hubungan dengan orang lain. Ada rasa was-was di situ. Gitu ya, tetaplah namanya kita kayak main belakang gitu ya, curi-curi waktu, curi-curi kesempatan, tentu tuh bikin perasaan itu yang kayak tidak tenang juga gitu ya kan. Nah, posisi ini bulan Juni ini saya rasa bahwa mungkin Scorpio ini juga ada rasa insecure-nya ya. Ada rasa nggak yakinnya dia terhadap partnernya ini. Dan mungkin itu yang bikin dia juga mencari tempat yang safe. Mencari plan B, ya, berselingkuh gitu. Mungkin dia melihat bahwa orang ini luar biasa. Karena ada rasa insecure. Ada rasa tidak percaya diri, ya, dari Scorpio ini dalam hubungan mereka. Nah, dia pun mungkin agak kurang yakin apa betul keindahan gitu ya, hidup yang nyaman bersama dengan pasangannya ini, apa betul akan selamanya hadir di antara mereka. Nah itu terlalu indah gitu soalnya ya, menurut dia terlalu indah. Dan jangan-jangan dia memiliki sebuah apa ya, sebuah pandangan gitu, sebuah pandangan bahwa dia tuh tidak berhak untuk happy. Mungkin pengalaman-pengalaman masa kecil gitu ya, pengalaman-pengalaman masa kecil tuh bisa seperti membawa dampak kepada cara pikirnya Scorpio ini. Nah itu, jadi ngelihat bahwa orang ini wow banget dari dia gitu, mungkin lebih cantik gitu ya, parasnya lebih daripada Scorpio ini gitu. Jadi dia bisa yang nggak yakin juga gitu, seperti Mari katakan, nggak percaya dia bahwa dia akan layak mendapatkan seseorang seperti pasangannya ini. Jadi walaupun Scorpio ini berselingkuh di luar sana dengan siapapun itu, sebenarnya dia punya perasaan yang dalam ini ya ke partnernya. Jadi secara garis besar tidak ada apa-apa ya, kayak nggak ada alasan yang besar, alasan yang kuat banget gitu ya, karena nggak ada ribut di sini, nggak ada kekacauan di sini ya. Tenang hubungannya, cenderung stabil hubungannya gitu ya. Enjoy ya, bisa menikmati. Scorpio bisa sangat amat bisa nikmati partnernya ini. Ya, hubungan berpartnernya ini, hubungan dengan pasangannya ini. Nah gitu. Dan saya rasa jenis hubungan mereka itu apa ya, hubungan yang kayaknya tidak saling memberatkan, walaupun mungkin salah satu
lebih banyak memberi, tapi siapapun yang memberi ini punya kemampuan di situ. Ya, dia bisa kok bantu dan ada keikhlasan dalam memberi. Itu ya. Ada keikhlasan di sini dalam memberi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kartu yang menunjukkan nggak ada keributan kayak gitu ya. Malah bahagianya yang banyak, tenangnya yang banyak, santainya yang banyak gitu. Kalaupun di situ ada rasa kecewa, ya namanya manusia, gudangnya kelalaian. Tapi walaupun misalnya Scorpio ini kecewa kepada pasangannya, saya rasa kalau dia bersikap terbuka ke pasangannya ini, pasangannya bisa mengerti kok, mau paham kok, dan mau kiranya dia itu berubah. Itu ya, karena dia di sini terus belajar seperti Mari katakan tadi. Dia mau terus belajar kayak gimana sih itu bikin hubungan ini lebih adem, gimana sih bikin hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang berkualitas di situ. Itu ya. Ada kedewasaan dari pasangannya. Jadi dia ini tipe yang bukan bilangin atau maksain, terima aku apa adanya, jelek burukku terima. Dia saya rasa enggak yang kayak gitu. Oke, aku akuin aku ada jelek dan buruk, tapi kamu kasih tahu aku ya. Nah itu ya, kamu kasih tahu aku, kamu jangan diem-diem. Nah kiranya gitu. Tapi Scorpio ini saya lihat bahwa dia orangnya agak mudah sekali ya mengambil sebuah pemikiran. Dia mudah mengambil sebuah kesimpulan dan tidak banyak dia punya pengalaman dan jangan-jangan perspektif dia itu masih sempit gitu ya. Jadi dia anggap bahwa ini masalah, wah ini warning gitu ya. Makanya di situ tadi dia bisa berselingkuh gitu ya. Mau dia di sini berselingkuh. Dan dia tuh bisa yang ngajak dirinya dia jangan terlalu nyaman-nyaman banget dengan hubungan ini. Nanti kalau terlalu nyaman, kita nih rapuh nih. Kita susah nanti nih move on. Kita susah nanti nih memaafkan. Nah, karena dia ada keras-kerasnya juga ini kalau mari lihat Scorpio-nya gitu ya. Tapi dalam dia berinteraksi sama pasangannya ini, niatan untuk nyakitin pasangannya, itu saya rasa enggak ya. Sebenarnya tuh enggak ada. Dia dengan sengaja tak selingkuh, biar nanti aku selingkuh sama orang, biar kamu tuh tahu rasa, biar kamu tuh ini bentuk-bentuk dari punishment. Saya rasa enggak. Ini hanya kegamangan aja nih ya, kegamangan dia dalam ngejalanin sebuah hubungan. Jadi dia memutuskan bahwa dia harus ngambil plan B. Jika ada sebuah problem dalam hubungannya bersama pasangan sahnya ini atau pasangan pertamanya ini, dia tuh sudah ada tuh tempat dia untuk bersandar. Nah, kira-kira gitu ya. Dan saya rasa ini bebas ya. Makanya Scorpio ini bisa berselingkuh. Ini dia bebas. Maksudnya bebasnya itu pasangannya nggak terlalu banyak bikin peraturan gitu ya. Jadi longgar. Hubungan mereka ini longgar. Jadi model-modelnya pasangan dari Scorpio ini itu tidak mencengkram Scorpio gitu ya. Nggak yang nyuruh-nyuruh mesti gini, mesti gitu, harus pulang jam sekian, nggak boleh pegang handphone kalau di rumah dan bla bla bla. Saya rasa bukan seperti itu modelan mereka, sehingga ada celah, ada kesempatan gitu ya. Scorpio ini bisa melirik sudut mata ke orang lain. Nah, itu ya. Oke, baik. Kita tinggalkan drama Scorpio bersama dengan pasangannya yang dia selingkuhin. Dan sekarang kita akan masuk kepada pembacaan antara Scorpio bersama dengan
selingkuhannya. Kasih input ya kemari yang mana paling enak cara bacaannya. Ini kan memang cara bacaan baru ya. Kasih respon ya di kolom komentar jika kamu berkenan, lebih mudah dipahami dan dimengerti yang mana, dengan cara yang dulu atau cara yang baru sekarang ya. Terima kasih jika kamu mau berkenan. Oke, baik, ini energi 1 hingga 15 bulan Juni 2022 antara Scorpio dengan selingkuhannya. Energinya adalah oke. Baik. Sekarang mari tarik dulu energi dari pasangan selingkuhan. Oke. Ya, ini dia yang diselingkuhin. Oke. Ini pun rasa-rasanya ketergantungan ya. Ketergantungan. Ada juga di sini berbicara tentang finansial juga di sini. Finansial, uang aja di sini. Ya, jadi pasangannya tuh kepingin kalau hubungan mereka itu ada take and give-nya tuh yang jelas, ya, yang nyata di situ. Apakah mereka ini partner kerja dalam apa ya? Diawali dari partner kerja juga bisa gitu. Ini ya, karena ada aktivitas keuangan yang cukup intens, yang cukup sering mereka lakukan gitu. Apakah dia ngasih modal ke Scorpio ini itu ya, atau justru Scorpio yang ngasih modal ke dia untuk memulai sebuah usaha di situ ya, atau memang mereka ini bekerja dalam satu instansi karyawan gitu. Nah, tapi kalau saya rasa atensinya orang ini untuk berkeluarga dengan Scorpio itu kayaknya nggak ada deh ya. Untuk hubungan yang long term, saya rasa di situ kelihatannya nggak ada gitu. Nah, seperti Mari katakan tadi bahwa pasangannya ini kepingin tuh ada yang nyata dalam hubungan mereka. Physical touch, kiss, cinta. Oke, ada cinta ya, mengharapkan cinta di sini ya. Kalau dia saya rasa dia ini belum cinta ini ke Scorpio ini, belum cinta gitu ya. Ini masih kayak seneng aja nih, suka saja gitu ya. Makanya belum kepikiran ke dia itu tentang hubungan yang long term. Jadi ini hubungannya jatuh seperti yang bisnis gitu loh. Aku ngasih ini ke kamu, kamu ngasih itu ke aku ya. Ada menuntut di sini imbalan. Ada menuntut imbalan dari pasangannya. Jadi bisa dia ini jadikan Scorpio ini sebagai batu loncatannya dia gitu ya. Apalagi kalau keadaan keuangannya dia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan ini bisa perselingkuhannya karena dia pun sudah memiliki keluarga nih. Jadi dalam keluarganya dia, ya kehidupan dia berkeluarga itu ancur-ancuran, berantakan. Cuman ini bukan orang single ya. Ini masih ada nih, maksudnya dia ini ndak janda, dia ndak duda. Dia nggak single, dia nggak jomblo ini. Ada pasangannya di sini. Itu ya. Ada pasangannya nih, bukan orang sendiri nih. Jadi dia dengan Scorpio ini pun bentukannya tuh hubungan yang cinta persegi-segi sekian. Nah, mengharapkan cinta, mengharapkan kasih sayang dari Scorpio gitu. Karena dia pikir bahwa hadirnya Scorpio ini bisa memberikan sebuah ini ya,
sebuah kesempatan lah bagi dia untuk bilang bahwa hidupnya tuh nggak nyungsep-nyungsep banget. Ada seseorang di sini, ada seseorang ya, ada Scorpio di sini yang bikin aku tuh kuat ngelewatin hari-hari. Tapi tentu saja jika diposisikan sebagai orang ketiga, dia nggak bisa memiliki ya, dia nggak bisa memiliki waktu sebanyak-banyak yang dia inginkan. Dia nggak bisa milikin energi ya, kehadiran Scorpio ini setiap saat, setiap masa. Dan ketika dengan Scorpio, dia ini pun bukan yang baik-baik saja aja pun gitu ya. Masih banyak ketimpangan, masih banyak kekurangan di sana sini. Nah, dia mengharapkan sebuah hubungan tuh yang take and give-nya itu selaras, ya, sama banyaknya. Tapi pada kenyataannya di sini saya lihat dia akan menuntut dirinya sendiri atau dia justru akan menuntut Scorpio ini untuk memberikan lebih. Nah, gitu. Jadi dia anggap bahwa dia coba realistis barangkali di sini ya. Dia anggap bahwa kalau cinta itu harus dibuktikan dengan hal yang nyata, nggak cukup hanya bacot-bacot I love you lah gitu ya, gombal-gombal ayang-ayang bebek lah gitu ya. Apa buktinya cinta gitu ya? Ini pembuktian cintaku padamu Scorpio, dan dia akan memberikan banyak gitu ya. Atau dia akan menuntut Scorpio, mana pembuktian cintamu? Kasih banyak ke aku dong. Nah, ketika ada tuntutan-tuntutan di situ yang terjadi dalam relationship apapun itu, ya, tentu saja akan mengkuras energi sebanyak-banyaknya, gitu. Karena nggak bisa menikmatin. Yang adanya di situ hanya keluar energi. Proof itu kan modelnya ngeluarin energi, gitu ya, pembuktian. Makanya dia memilih untuk jalan dengan Scorpio ini. Saya rasa di situ dia akan mengalami sebuah situasi ya, yang tadinya dia berharap dia akan mendapatkan kebahagiaan di sini, justru karena karena adanya sebuah tindakan yang dituntut terus-menerus untuk ada dalam hubungan mereka, sehingga ini akan bikin dia capek sendiri, gitu. Makanya mari katakan ini kok kayak energinya tuh energi bisnis banget gitu ya. Kamu bantu aku bantu kamu gitu, dan ini membantunya ini dengan energi yang sebanyak-banyaknya. Dan tadi saya rasa bahwa pertimbangan demi pertimbangan itu terus ya menjadi gambaran dari pasangannya Scorpio ini. Aku bisa dapat apa dari kamu? Nah, itu ya pertanyaan pasangannya ini yang menjadi pertimbangannya dia. Aku bisa dapat apa dari Scorpio ini? Gitu. Karena nggak ada yang gratis di sini. Itu ya. Dia bisa tuh menukarkan cinta dengan uang gitu ya. Nah, di sana ada bayarannya. Oke, baik. Sekarang mari lihat dulu energi Scorpio dalam hubungan mereka ini. Oke. Wow. Kalau saya rasa ini seks ya. Ada orientasi seks di sana. Oke. Tidak jujur ini ya. Scorpio ini nggak jujur. Wah, iya. Pantas dia lelah karena energi-energi seperti ini meresahkan ini. Ini model-modelan Scorpio ke pasangannya ini itu bisa kayak dia adalah seorang pecinta ya. Dia adalah seorang pujangga. Dia adalah seorang pemuja gitu ya. Karena dia di sini kayak
seneng memang ya, seneng banget dia sama partnernya ini, tapi senengnya itu dalam artian kebutuhan seksualnya tadi itu kayaknya terpenuhi. Jadi ini hot ya, ranjang mereka ini hot gitu, dan dia ngerasa bahwa dia bisa juga dapat sebuah kepercayaan diri yang tinggi jika dengan pasangan dia yang sah tadi atau pasangan yang dia selingkuhin. Di situ kan dia insecure ya, di situ dia kayak rendah percaya diri. Tapi ketika dengan orang ini, justru dia kayak ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang berarti gitu loh. Ya, ada kepuasan secara emosional, ada kepuasan secara seksual tadi. Nah, dan untuk awal dari bulan Juni ini, ya, walaupun tidak terlalu banyak nanti interaksi yang dilakukan Scorpio ini kepada pasangannya, tapi dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang terbatas, Scorpio ini bisa mengalami kenikmatan di situ. Kenikmatan dalam berrelationship. Nah, dan saya rasa Scorpio ini ringan ya. Energinya tuh ringan dalam hubungan mereka. Dia nggak punya target apapun dalam hubungan mereka ini. Dan dari cara Scorpio ini bertingkah laku, ini pun tingkah lakunya tuh nggak mau ngasih yang the best sih. Nggak mau ngasih yang terbaik gitu. Makanya nggak heran kalau pasangannya ini ngomongin lelah, aku lelah ngadepin hubungan kami ini. Gitu. Gitu ya. Oke. Ingin berjumpa ini. Ingin berjumpa. Crying, iya. Mengalah. Oke. Crying dan mengalah di sini ya. Jadi orientasi dalam hubungan mereka ini itu dianggap Scorpio adalah aku. Itu ya. Dia tahu bahwa dia itu tidak berlaku sebaik-baiknya sebagai pasangan kepada selingkuhannya ini. Dia ngerti di situ. Tapi tanpa diucapkan, ya, Scorpio itu mau pasangannya ini bisa mengerti keadaan dan situasinya dia. Aku tuh nggak bisa 100% sama kamu. Kamu harus sabar di sana. Gitu. Kalau mungkin soal keuangan, ya dia mau ngasih. Tapi dia ngasih banyak nggak nih? Kalau Mari rasa nggak juga ya. Sesuka-suka hatinya dia aja, seseneng-seneng hatinya dia aja. Gitu ya. Dan kalaupun Scorpio ini ngasih, saya rasa tuh dia ngasih nominalnya sedikit dan itu nggak cukup sesungguhnya ya untuk partnernya ini. Atau kalau menurut Scorpio itu uang kecil aja. Gitu. Aku ngeluarin duit segitu pun itu nggak akan ngaruh sama hidup pribadinya aku, sama kebutuhan-kebutuhanku tuh nggak ngaruh gitu. Atau jangan-jangan memang Scorpio yang dapat gitu ya, jangan-jangan Scorpio yang dapat dari orang ini. Nah, kalau orang ini serius banget, wah ini Scorpio-nya hebat ya sesungguhnya ya. Ada dua orang yang sama-sama membutuhkan cinta gitu ya, membutuhkan kehadirannya Scorpio ini. Wah luar biasa juga ini. Ini jurus dewa-dewi nih. Nah kayak gitu ya. Jadi dia ini kayak bisa nih ya, charming dia orangnya ya, menarik dia. Wajah bisa biasa-biasa aja, tapi tarikan aura gitu ya. Dia pandai ngegombal kayak Mari bilang tadi. Itu energi pemuja gitu ya. Energi seseorang tuh yang menunjukkan bahwa dia mabuk kepayang. Kan seneng orang ya kalau ditunjukin bahwa ada seseorang yang mabuk kepayang sama kita, ya kan seneng kita. Nah tapi apakah dia mabuk kepayang kepada pasangannya ini? Enggak.
Enggak. Kalau Maryland enggak. Nah itu ya. Cuman dia nggak punya alasan untuk ninggalin orang ini. Nggak punya alasan dia. Hanya saja seperti tadi. Kalau misalnya orang ini nuntut dia untuk berlaku seperti yang maunya orang ini, saya rasa dia tuh nggak akan mau. Dia tuh nggak akan mau. Kalau komunikasi ini jarang. Ya, kelihatannya kalau komunikasi ini jarang banget. Memang sering mengecewakan ini kalau secara tindakan ya. Kalau misalnya gini, janji ya, dia janji kepada selingkuhannya ini nanti ya, ini energi bulan Juni ya, dia janji tuh akan apa gitu ya, tapi saya rasa janjinya itu bisa dia tunda. Nah gitu, ngasih perhatian itu nggak banyak dia tuh ngasih perhatian. Kalaupun dia ada ngasih perhatian, mungkin dia akan chatting aja sekali dalam satu hari, dan ngejawabnya itu bisa lama gitu ya, bisa sekenanya aja, seadanya aja gitu. Jadi satu-satunya orang yang nyaman dalam hubungan mereka ya Scorpio ini gitu ya. Scorpio ini dia mau ini main mental ini ya, apa bukan main mental, mengobrak-abrik perasaan pasangannya dengan sengaja. Jadi dia tahu banget ini cara bikin orang resah itu kayak gimana. Dia ngerti ya, cara bikin pasangannya ini resah, dia paham. Jadi dia pikir bahwa ketika dia bikin orang ini resah, orang ini makin terikat dengan dia, makin ngerasa haus. Jadi dia tuh ngasih indah tapi dikit gitu lah. Dia ngasih yang enak, tapi dia cicil dikit. Jadi dia tuh nggak mau ngasih kepuasan kepada pasangannya ini. Dan ketika dia nggak ngasih kepuasan kepada pasangannya, gitu ya, puas akan perhatian, puas akan apa gitu ya. Di situ dia kayak ngerasa bahwa aku yang megang kendali di sini, gitu ya. Dan lagi-lagi bahwa orientasinya adalah orientasi yang lebih cenderung happy saja, cenderung yang bersenang-senang saja, gitu ya. Kangen dia, ini yang ada kata-kata rindu di sini ya. Dia justru dia nih yang mau bikin pasangannya ini untuk kangen, tergila-gila ke dia. Kalau dia saya rasa enggak. Dia yang mau bermain ya, mainin emosional partnernya ini, bikin rindu gitu, biar bikin orang ini lebih mau tuh berkorban dan terperangkap. Ini memang pecinta nih, energi Scorpio ini yang mari baca di meja tarot ini, energi pecinta. Jadi dia itu ketika dengan orang ini, dia sadar ya bahwa orang ini baik banget sama dia, sesungguhnya gitu ya. Dia sadar banget, baik banget orang ini. Dan dia bisa ngelihat tuh kerapuhan dari pasangannya ini. Gitu. Dia mampu ngelihat kerapuhan dari orang ini. Butuhnya orang ini ke dia. Dan itu bikin Scorpio ini ngerasa wah banget dia. Dia adalah seseorang di hidupnya seseorang. Nah, di sana. Ya. Oke, baik. Jadi ini bisa hanya energi yang bisa ini nggak lama ini ya. Kalau model-model kayak gini, bisa ini nggak lama. Dan ini bisa bosan. Kalaupun dia tahun-tahunan, tapi dengan energi yang seperti ini hubungannya nggak akan lama ini. Walaupun tahun-tahunan, tapi maksudnya nggak akan sampai seumur hidup gitu ya. Karena mudah meledak ini api gairah, tapi ini mudah bosan juga ini nanti. Dari Scorpionya yang bosan. Dia bisa kontrol banget ini dirinya dia. Dia berhati-hati banget bermain di sini. Itu ya. Jadi seseorang yang sedang kayak yang
bermain-main, tapi dia tahu bahwa dia sadar bahwa ini sebuah permainan saja. Nah gitu ya, jadi dia ini modelnya tuh saya rasa ndak terhanyut, karena kayak energi ini ya, dia pandai kok berjarak, dia yang nggak apa-apa tuh mesti ke pasangannya itu ya, siang malam harus ke pasangannya ini. Kayaknya nggak juga gitu. Kalaupun dia siang malam ke pasangannya ini, tapi bukan berarti bahwa dia takut kehilangan orang ini. Enggak. Energinya di sini, aku seneng dengan dia, aku happy dengan orang ketigaku ini. Tapi takut kehilangan? Tidak. Tidak. Gitu. Dia yakin dan percaya diri bahwa dia adalah orang yang membawa hubungan ini ke arah mana, gitulah. Ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.